Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Fattah dalam sesi Siniar Edukasi kolaborasi dengan LIPI. Kali ini kita akan berjumpa dengan dua narasumber hebat, dua orang ibu-ibu gitu ya, yang memang pakar di bidangnya. LIPI apa itu? Lingkar Pembaca dan Penulis Indonesia. Independen ya, Lingkar Pembaca dan Penulis Independen. Pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang aktivitas di dalam pembelajaran mendalam, yaitu menulis. Nah, kita hadirkan dua orang narasumber yang nanti masing-masing akan memperkenalkan diri kepada pemirsa masing-masing. Nah, ikuti terus channel Smartara TV ini dan jangan lupa berlangganan atau subscribe dan tinggalkan pesan agar materi-materi berikutnya lebih keren lagi. Tema kita pada sore hari ini adalah menulis, memacu, belajar mendalam. Waduh, seperti apa itu? Kita akan nanti ulas bersama dengan kedua narasumber. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, kita saat ini berada di ruang Siniar Edukasi atau disingkat sesi. Nah, tema kita ini terkait dengan profesi dari ibu-ibu berdua ini ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi, tolong nih, pemirsa pasti penasaran nih sosok Anda masing-masing ya, sosok ibu-ibu ini masing-masing. Monggo silakan memperkenalkan diri, pemirsa ada di situ. Oh iya. Dimulai dari Ibu Onasis dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Onasis Mehita Purbawati. Alhamdulillah hari ini membawa nama komunitas LIPI. Di sini sebagai anggota LIPI dan insya Allah akan siap membantu dan memberikan informasi yang terbaik tentang lintas pendidikan ya. Iya. Yes. Bu Nasis saat ini apa aktivitas menulisnya atau mengajar di mana? Iya, aktivitas mengajar sekarang di SMP SMA Integral Lukman Hakim Balikpapan Putri. Dan alhamdulillah untuk aktivitas menulis di media sosial dan menulis di antologi buku, dan ini sedang merancang buku untuk sains ya, buku sains. Nah, itu dia. Ya, selalu ada produk-produk buku yang akan lahir dari Bu Onasis itu ya. Sementara saya nggak terbit-terbit bukunya. Tapi Bu Onasis terus bergerak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Onasis sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ini Bunda hebat yang kedua, yaitu saya panggilannya Bu Amel. Oke deh, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Amel Yasin, biasa disebut itu, panjangnya sih panjang sekali, Amalia Nailur Rahmah. Oke. Gitu. Kebetulan saya di LIPI sebagai ketua dan saat ini mengajar di SD Negeri 020 Balikpapan Utara, Perumnas ya. Aktivitasnya sehari-hari seperti itu sih. Kemudian mengajar dan menulis. Nah, coba ceritakan dikit, spill dikit tentang aktivitas menulisnya kayak apa nih Kak Bu? Kalau menulis sih di sela-sela waktu ya. Alhamdulillah sudah berapa? 10 buku. 10 buku ya. 10 buku pemirsa. Individu gitu. Iya. Antologinya sekitar 105. 105 apa? Buku. Allahu Akbar, Masya Allah. Pemirsa luar biasa itu ya. Sudah ada 105 buku dihasilkan, model antologi, dan buku solo beliau, buku individualnya sudah sampai berapa tadi? 10 ya, 10 buku. Wah, luar biasa ini. Sekarang lagi menyelesaikan tentang mulok. Membuat buku muatan lokal. Jadi tentang sejarah Kota Balikpapan. Oke. Itu kemudian sama bahaya lisan. Bahaya lisan insya Allah dalam minggu ini masuk di percetakan. Ya. Wah, saya jadi penasaran kok bisa gitu ya menulis sampai jadi buku ini. Nanti kita sharing pemirsa ya, tips-tipsnya menulis tuh gimana. Kok bisa ya di zaman yang seperti ini
kita bisa menulis sampai akhirnya terbitlah jadi buku. Nah, ibu-ibu berdua ini adalah produsen buku, bukan pabriknya, bukan percetakan pemirsa, tetapi penulisnya. Alhamdulillah, Bu Amel, saya panggil ya Bu Amel dan Bu Onasis. Kita akan ngobrol tentang tema yang tadi sudah saya sampaikan kepada pemirsa, yaitu bahwa temanya adalah menulis, memacu, belajar, mendalam. Sekarang ini kan lagi trennya ya, lagi viralnya tentang pembelajaran yang mendalam. pendekatannya mendalam. Bahasa kerennya deep learning. Kita sama-sama tahu bahwa deep learning itu memiliki tiga ciri utamanya, yaitu berkesadaran, kemudian bermakna, dan menyenangkan. Nah, materi-materi apapun yang disampaikan oleh guru itu hendaknya ya dihimbau untuk diajarkan dengan pendekatan 3 hal tadi. Yang pertama tadi berkesadaran bahwa siswanya itu harus betul-betul sadar bahwa ini mau belajar, bahwa ini belajar tujuannya apa. Itu harus disadarkan dulu. Nggak boleh kemudian guru itu ujuk-ujuk, ayo anak-anak buka halaman sekian, kerjakan. Padahal mereka nggak tahu. Begitu udah dikerjakan, mungkin mengerti sesaat, setelah selesai hilang sudah, gitu ya. Nah, dalam sebuah sesi edisi kedua saya bahas bersama seorang narasumber namanya Pak Sugianto, bahwa pembelajaran yang nggak berkesadaran itu seperti pembelajaran yang ngigau learning. Mereka bergerak tapi itu sama seperti sedang tidur bergerak, ngigau. Gak sadar apa. Begitu bangun lupa sama sekali. Begitu bangun lupa sama sekali. Gitu ya. Nah, kemudian ciri yang kedua dari deep learning adalah bermakna. Apakah yang dilakukan dalam pembelajaran itu bisa memberikan manfaat atau makna bagi anak-anak didik kita. Dan yang ketiga, tetap dilakukan dengan fun atau joy, menyenangkan, sehingga anak-anak menjadi bahagia selama belajar di sekolah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kepenulisan ini ya. Bener nggak sih menulis itu bisa memacu anak-anak belajar lebih mendalam lagi? Kita awali dengan menceritakan pengalaman ya, pengalaman dari ibu-ibu berdua. Bagaimana sih apa yang ada di dalam benak pikiran kok bisa jadi tulisan? Itu caranya gimana? Bu Onasis dulu nih, saya minta spill pengalamannya ya. Pengalaman menulisnya gitu ya. Pengalaman nulis pertama itu yang harus yang paling gampang kita capai itu ketika kita memiliki pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi yang pernah kita lakukan, yang pernah kita rasakan, baik itu senang, susah, terus sedih, itu sangat membantu kita bagaimana menginspirasi, bagaimana dengan capaian kata-kata yang kita peroleh nanti. Nah, biasanya kan kita menulis itu banyak kendala nih. Yang para pemula biasanya mau nulis, mereka punya kendala, kata-katanya kok diulang terus. Nah, itu PR-nya adalah memperbanyak kosakata dengan kita banyak baca. Kalau seandainya kita menulis tapi tidak punya power, yang pertama kita tidak punya asupan gizi kita untuk membaca, kita tidak punya perbendaharaan kata, maka ketika kita menulis kita akan terasa susah menulis itu yang sering dialami sih. Kalau anak-anak kalau di kelas maupun teman-teman itu kalau nulis susah. Jadi memang butuh inspirasi. Kadang kita juga memperhatikan teman-teman itu juga aneh juga ya, ketika mereka mencari inspirasi memang ada yang harus duduk merenung, mereka harus melakukan sesuatu. Tapi base atau dasar ketika menulis itu yang pertama, yang paling mudah terdekat adalah dengan pengalaman kita sendiri. Jadi berangkat dari pengalaman kita sendiri kemudian ditulis. Iya. Jadi yang dimaksud dengan menulis begini bukan anak-anak mengerjakan soal. Anak-anak kerjakan soal ya, tulis di buku tulismu. Itu kan nulis kan? Tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi dari pengalaman pribadi tadi kemudian dituliskan sehingga membentuk kalimat-kalimat. Jadi itu produk sastra dong.
Iya, produk sastra pasti. Gitu ya. Dan sebenarnya kita harus memberikan penguatan terlebih dahulu. Yang tadi poin 1 harus menyadarkan pentingnya untuk menulis. Ketika Oh, kita iya, mengalami sebuah pengalaman yang menarik, susah, senang. Contohnya kita punya pengalaman yang pahit. Nah, ketika kita mempunyai pengalaman yang pahit, nggak mungkin dong kita ketika orang lain ikut merasakan, mestinya ikut punya pengalaman pahit seperti kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi, jangan sampailah teman-teman yang lain punya pengalaman yang buruk seperti itu, dan memang ada antisipasi. Nah, di situ kita memberi kesadaran bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan kemarin, yang kita rasakan, yang pernah kita alami, sebenarnya kita ada hikmah. Nah, kesadaran itu yang sebenarnya kita munculkan dulu. Pentingnya menulis itu apa? Kalau saya pribadi, iya, kalau saya pribadi, menurut saya menulis itu sebenarnya meninggalkan jejak ya. Meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak. Karena apa? Kita nggak selamanya abadi di sini. Ketika kita akun kita terblok atau terhapus dan lain-lain, orang-orang nggak akan mencari kita, atau kita meninggal atau mencari kita benar-benar dipanggil sama Allah Ta'ala, dan orang-orang itu nggak akan mencari kita atau pasti akan lupa dengan kita, kecuali kita meninggalkan jejak. Jejak apakah itu jejak yang positif, Jejak digital. pasti ya. Jejak digital juga. Jadi kalau digital kan biasanya gampang diretas, terus masih mudah dengan hoax dan lain-lain, masih bisa diediting. Kalau yang jejak dengan menulis sebuah buku itu pasti resumnya itu dengan fakta dan sumbernya masih terpercaya. Jadi Itu salah pasti yang satu dilakukan. manfaat dari menulis adalah meninggalkan jejak. Tujuan menulis adalah meninggalkan jejak. Apa sih untungnya menulis? Oh, meninggalkan jejak. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kalau Bu Amel sendiri gimana nih? Tadi dari Bu Onassis menyampaikan menulis harus diiringi dengan keterampilan membaca gitu ya. Bisa nggak menulis tapi nggak bisa baca? Bisa nulis tapi nggak bisa baca. Tadi seperti Bu Onassis bilang ya, untuk meninggalkan jejak kalau kita menulis. Nah, itu moto saya sebenarnya. Oh, Oke. Apa itu motonya? Menulislah untuk keabadian namamu. Menulislah untuk keabadian namamu. Wahai pemirsa, ada moto dan slogan dari beliau nih. Ya, apa moto kalau pribadi itu apa ya? Slogan Pribadi ya. Menulislah untuk keabadian namamu. Waduh, jadi kalau dalam kita sudah sekali. tidak ada, seperti Bu Onassis bilang, Kalau kita nggak ada, kalau kita sudah dipanggil sama Allah, iya, kita pasti terlupakan gitu. iya. Tapi jejak di buku kita itu masih ada. Ya Allah, iya. Nah, itu pasti kan orang, oh ini kan Bu Amel, Bu Onassis, Pak Fatah gitu. Ini masih ada. Jadi nama kita abadi di buku kita seperti Wah, itu. saya jadi teringat Hamka ya. Nah, itu. Kan bukunya masih ada sampai sekarang. Wah, sangat Kita jadi favorit ingat. saya. Nah, itu seperti itu. Dan kalau saya sendiri sih, kalau untuk menulis ya, sebenarnya untuk saya ke anak-anak nih, karena saya juga guru SD. Setelah kita terakhir bertemu di sini dengan Bu Onassis bilang kan membaca nyaring. Saya memang waktu itu udah saya coba di murid kelas. saya ya, di kelas gitu. Dan ternyata memang benar. Awalnya kita membaca dulu nih, membaca nyaring, titik komanya itu ternyata memang benar ya. Kita tahu. Hilang-hilang ini. Gak dirongkan ya. Jadi saya ulang, diulang lagi. Nah, dengan mengulang itu, anak-anak kan terbenam di sini. Iya. Setelah mereka membaca nyaring, kemudian saya tanya, apa isi bacaan tadi? Bisa nggak? Ada yang bisa memang. Kalau kelas 2 SD kan tidak semuanya pasti bisa ya gitu. Jadi setelah mereka membaca, kemudian saya balik tanya, isinya apa Nana? Isinya yang kalian baca tadi apa gitu? Iya. Ada yang jawab, ini bu. Oke, tutup bukunya, yuk kita tulis yuk. Oh gitu caranya ya? Nah, jadi mereka menulis. Jadi dari sebenarnya kalau banyak dari teman-teman tuh bilang bahwa kelas 2 SD itu belum, kelas 1 SD belum, itu salah. Oh ya? Ternyata kelas 2 SD itu sudah bisa. Kebetulan saya juga ekskul literasi di sekolah. Ada ekskul literasi di sekolah Di ya? sekolah ada ekskul seminggu itu 2 kali. Dengan Apa 100 kegiatannya itu? siswa. Ya, itu tadi menulis. Oh, menulis. Membaca dan menulis.
Dan ternyata anak kelas 2 SD itu sudah bisa mereka bercerita tentang dirinya sendiri. Kemudian mereka bisa menulis puisi walaupun hanya 5 baris, 9 baris seperti itu. Kan mereka nggak bisa panjang nih. Iya, mereka kan iya, kecil. iya. 9 baris anak SD udah panjang. Iya betul. lagi. Dan saya biasanya menyebut, ayo kita bikin puisi semaris gitu. Apa? Semaris? Semaris puisi 9 baris. Semaris. Puisi 9. Jadi hanya 9 baris aja. Oh. Nah, itu mereka Kenapa harus 9? kan kalau anak-anak yang masih kelas 2 SD, kelas 3 SD itu mereka biasanya belum bisa panjang. Kalau 5 baris, simaris. 5 baris, Puisi. simaris. Puisi 5 baris, Kalau 9 tadi berapa? semaris. Semaris. Kalau 5 baris, simaris. Simaris. Ah. Simaris jembatan Ancol. Oke. Jadi seperti itu. Gitu Jadi caranya. alhamdulillah anak-anak bisa. Kemudian saya coba kalau anak-anak menulis itu kan pasti dari kita sendiri, kita coba ya. Seperti apa sih tulisan mereka? Nanti di situ kita coret. Ini diganti ini nak ya, ini diganti ini gitu. Oh, kita Ayo. hadir sebagai korektor. Iya, Fasilitator. karena kan kalau anak-anak pasti bahasanya kan seperti itu. Iya. Nggak usah lah kelas 2 SD, kelas 5, kelas 6 juga pasti seperti itu kan. Iya betul. Oke, Dan akhirnya oke. bisa kita bukukan seperti itu. Iya. Nah, kegiatan itu memang luar biasa gitu ya. Bagaimana itu melatih anak-anak sejak dini, kelas 1, kelas 2 udah menulis ya, ada semaris, ada simaris gitu ya. Kemudian yang ditulis adalah apa yang sudah mereka alami atau apa yang barusan mereka baca. Gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi begini ya, menulis itu kan dianggap sebagai tugas tambahan. Menurut saya sampai sekarang itu menulis itu masih dianggap sebagai tugas tambahan. Ayo anak-anak ngarang nih. Tugas utamanya apa? Ya baca, menghafal, baca, ngerjakan soal gitu. Tapi kalau menulis mengarang itu masih second task gitu. Kayak gak penting gitu ya. Iya. Jadi ketika udah dapat tugas mengarang atau menulis, itu sudah Pusing ribut sudah ya. anak-anak. Wah, apa ini menulis apa gitu ya. Nah, ada momok seperti itu. Nah, gimana cara mengatasi itu dan bagaimana komunitas LIPI bisa berperan di situ? Ya, jangan dijawab dulu. Kita jeda yang satu ini, kita tunggu. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan pesan. Tunggu pemirsa, jangan kemana-mana. Alhamdulillah, lanjut lagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Abdul Fattah, masih bersama dua narasumber hebat kita. Keduanya adalah penulis Di Kota Balikpapan. di Kota Balikpapan. Artinya penulis ada yang spesialis sastra gitu, ada yang penulis sains gitu ya. Nah, yaitu Ibu Onassis dan Ibu Amel. Ibu ini kan dua-duanya aktif di LIPI ya. Saya kan enggak terlalu aktif. LIPI itu tadi singkatan dari Lingkar Pembaca dan Penulis Independen. Nah, apa nih maksudnya independen ini? Ya, Bu Amel nih kayaknya yang bidan lahirnya LIPI ini kan Bu Amel ini. Kalau independen sih ya maksudnya ya di LIPI ini pokoknya kita tidak boleh ada yang dari maksudnya politika atau apa itu masuk ke situ. Enggak ada afiliasi nggak itu ada. ya. Jadi kita pure murni kita itu guru dan juga mungkin dari orang-orang umum ya. Anggotanya guru atau Ada yang umum, ada yang ibu-ibu juga. Oke. Bukan hanya guru, jadi Iya, umum iya. bisa masuk. Yang penting pokoknya di LIPI ini tidak ada politik. Iya. Nah, itu aja sih. Jadi awalnya bebas seperti dari kepentingan politik. Wah, itu. gitu ya. Seperti itu. Kalau menulis tentang politik boleh nggak? Boleh, Tapi bukan orang politik. boleh. Karena saya juga pernah menulis di Facebook itu tentang politik. Iya. Nah, walaupun pernah di
dimarahin ya. Jangan itu loh, nggak apa-apa, saya kan penulis itu. Jadi menulis apapun itu sah-sah saja. Iya ya. Dan harus kuat itu, menerjang seperti wartawan gitu ya. Oke. Jadi lingkar pembaca dan penulis independen. Jadi anggota dari LIPI itu juga para pembaca ya. Iya. Meskipun nggak suka nulis atau nggak pernah nulis, tapi dia suka baca. Suka baca, seperti Pak Fatah ya. Saya membaca situasi. Gitu. Menulisnya saya suka menulis ya di media sosial aja gitu ya. Tapi untuk menulis serius hingga jadi buku belum itu, ya? Iya masih belum. Paling ya buku panduan akademik ya, buku keislaman, buku astronomi itu aja. Tapi kalau sifatnya itu sastra seperti ibu-ibu ini, waduh itu yang saya belum punya ya, belum punya pengalaman. Ya moga-moga dengan bergabung di LIPI bisa jadi pengalaman. Pemirsa gabung dong di LIPI ya, bisa ketemu dan melatih daya tulis kita, daya baca kita juga gitu ya. Gimana caranya kalau bergabung ke LIPI? Kalau bergabung ke LIPI langsung saja ya. Mungkin di channel ini bisa langsung ya. Kemudian ke kita juga bisa langsung nanti mungkin di Facebook ada. Iya. Bu Onasis ada juga di Facebook aktif. Saya juga aktif di Facebook. Bisa langsung nanti kita kasih. Facebook apa namanya? Amel Yasin. Amel Yasin ya. Ibu Facebook masih kah? Masih. Kalau IG gimana? Masih. IG juga kan? Masih. Kayak kalau Facebook itu juga. ortodoks ya? Kayak masa lalu nggak? Kayaknya anak-anak muda sekarang nggak Facebook deh. Nggak ngejar IG, anak ya? muda sih. Nggak ngejar anak muda sih. Anak-anak itu memang sudah di IG, sudah di TikTok. Ada aja. Kita gitu biasanya ya? Ada juga. Masih ada dunianya ya Facebook. Biarpun kadang sepi ya di Facebook ya. Kadang sepi Iya. Nggak butuh rame juga sih sebenarnya, cuma Gitu ya? butuh media untuk menulis. Kan tujuannya meninggalkan jejak. Nah, itu tadi. Meninggalkan jejak kita. Oke, pemirsa, kalau mau bergabung ke LIPI, lingkar penulis lingkar pembaca dan penulis independen, ini di bawah saya tuliskan ini nomor WA-nya Bu Amel, kemudian nomor WA-nya Bu Onasis. Lihat yang di bawah ini ya. Nanti langsung aja hubungi via WA, nanti akan gabung dalam grup LIPI. Nah, sekarang gini, kembali ke topik kita gitu ya. Pertanyaan yang tadi. Iya. Pertanyaan tadi. Sampai lupa. Saya ketika dulu masih kecil sekolah disuruh ngarang atau disuruh nulis apapun itu tema nulisnya itu, aduh kayak rasanya berat jadi gitu ya. Gitu ya. Jadi beban gitu ya. Nah, gimana ini ibu-ibu tipsnya ya ketika menghilangkan atau mengubah pola pikir siswa yang merasa sangat berat atau itu jadi hantunya karena menulis pelajaran. Itu terakhir ya, the last opinion ya, the last choice gitu kayak. Last choice. Karena kan memang kalau di luar sana memang masih banyak yang merasa kalau menulis itu berat, apalagi kalau disuruh ngarang. Padahal poin utama ketika menulis itu kita banyak sekali yang kita dapat, termasuk proses evaluasi di dunia luar itu ya, dunia kerja, apalagi dunia beasiswa, pendidikan. Itu PR-nya semua adalah menulis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru yang ada di rumah atau ayah dan bunda yang ada di rumah, sebenarnya kita juga harus membiasakan menulis anak. Benar, kalau zaman dulu itu membiasakan anak menulis. Membiasakan anak untuk menulis. Dulu itu kalau di sekolah, pulang sekolah biasanya mereka buat rangkuman. Mereka menulis, belajar apa saja, buat jurnal. Jurnal. Kalau kita di sekolah SD kita ada jurnal menulis gitu. Jadi habis belajar apa saja itu ada buku jurnalnya. Jadi buku jurnal itu dipakai untuk menulis sehari-hari, atau mungkin di pola asuh kita sebagai orang tua, kita memberikan atau menerapkan
proses evaluasi yang sebenarnya ya. Ketika sebelum tidur kita memberikan habit kebiasaan anak untuk menuliskan. Tadi pulang sekolah ngapain aja, terus ditulis mungkin buku harian kita Iya, iya. siapkan. Wah, itu cirinya pembelajaran mendalam itu begitu memang. Nah, karena di zaman-zaman sekarang mungkin orang untuk menulis buku diary itu sesuatu Sudah yang enggak, iya. tabu, ngapain sih, kayak gimana gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya untuk pembiasaan menulis itu yang sudah dimulai dari keluarga, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian dibawa ke masyarakat, nah itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Salah satu contohnya kayak tadi, evaluasi di zaman sekarang adalah membuat sebuah narasi dengan aturan-aturan tertentu. Contohnya narasi berbahasa Inggris ketika masuk beasiswa itu kita harus diminta buat narasi, menulis deskripsi seperti apa, kenapa kita harus dipilih, kita harus jadi calon yang cocok untuk penerima beasiswa tadi. Oh, itu gitu harus ya. membuat sesuai dengan aturannya, EID-nya. Jadi pastikan mungkin saat ini memang yang paling langka, yang paling hebat ini ya, krusial ini adalah guru-guru bahasa Indonesia yang berjuang, yang Iya, berjuang untuk memberikan pengajaran yang terbaik. Padahal sebenarnya juga itu andilnya juga bukan guru bahasa Indonesia, guru mapel yang lain juga berperan. Iya. Semua guru. Wah, selama Gitu. ini kalau urusan nulis-nulis kayaknya dibebankan ke guru bahasa Indonesia saja. Iya, Padahal kan padahal enggak ya? semua. padahal kan bahasa itu adalah tools, alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa IT itu sebenarnya adalah skill yang memang harus dikuasai saat belajar materi-materi yang lain pun, sekalipun matematika. Gimana ketika kita sudah menemukan materinya, menemukan jawabannya, kita harus menjelaskan di depan, teman-temannya bagaimana ini prosesnya, bagaimana menghitungnya. Di pelajaran IPA juga demikian, seperti itu, menyampaikan hasil dari laporan praktiknya seperti apa, mendeskripsikan di posternya, memvisualisasikannya. Itu juga effort dari itu tadi, menulis tadi, kebiasaan kita menulis. Iya. Wah, gitu ya ternyata ya. Tapi menarik sekali sih. Memang manfaatnya besar sekali. Kalau di sekolahnya Bu Amel gitu juga kah? Sama sih, seperti tadi Bu Onasis bilang bahwa menulis tentang keseharian ya. Jadi kalau di ekskul literasi saya itu, saya selalu bilang sama anak, memang ada sebagian anak-anak, Bu, susah, nggak bisa saya nulis itu. Iya. Kalian tidak boleh ngomong nggak bisa, kalian bisa. Oh gitu. Sekarang kalau kalian lagi duduk nih sama teman, kalian ngobrol nggak itu? Ngerumpi Pasti. kan? Itu bisa jadi tulisan. Kalian ngomong, itu ditulis itu bisa jadi tulisan. Kemudian coba kalian membuat ada satu, kalau anak-anak saya bilang punya satu buku khusus. Setiap hari di situ tulis. Pagi sholat jam berapa, nanti pergi sekolah. Sampai di sekolah ada nggak di situ kalian? Biasanya kan ada yang suka, itu nah temanku tuh lagi ini, tulis, saya bilang gitu. Kalau mungkin lagi sedikit ribut sama teman, Iya. tulis di situ. Tulis. Saya bilang, pokoknya tulis aja, jangan takut. Apapun itu bisa diutarakan di buku situ, saya bilang gitu. Dan itu nanti kalian dari mungkin kelas 6 dari awal berapa bulan nih berjalan, itu bisa menjadi satu buku. Dari hanya sekedar kalian berbicara dengan teman, kalian melihat teman, umpamanya di kantin, Iya. itu loh temanku lagi makan soto, tulis di situ, itu semuanya Tulis. bisa tulis. Nah disitulah awal anak-anak mulai berani dia dengan hal-hal yang kecil dilihat kemudian ditulis seperti Iya. buku diary tadi gitu. Lama-lama bisa ketagihan dia nulisnya. Iya, Ada nggak anak yang sampai level ketagihan nulis? ada sih Pak, ada dia Kalau nggak nulis apa gimana? namanya Nabila ya, sekarang kalau nggak salah SMA Patra Dharma kalau nggak Oh, salah. udah di SMA. Kebetulan ABK anak itu. Oh. Anak itu ABK, tapi dia berani, dia mau menulis. Waktu itu sempat waktu masih jadi siswa saya itu, SD? coba kamu nulis, ternyata bagus nih, puisinya bagus. Ayo namamu di situ tulis lengkap, kamu kelas berapa gitu kan, ada Iya, iya. ABCD gitu. Saya upload di Facebook. Nah di situ saya kasih waktu kalau sudah di sekolah, nih Bu Amel tulis lo di Facebook.
ada yang nge-like, ada yang suka gitu. Saya nggak merubah sama sekali itu tulisannya. Oh, aslinya dia. Asli, benar-benar asli dia. Terus dia punya satu buku. Jadi selalu ditulis di buku itu. Nah, setelah lulus buku itu diserahkan, Bu Amel, nih buku saya nih gitu. Oke, kita bukukan ya gitu. Udah kita bukukan. Nah, setelah itu ya udah, saya nggak jarang lagi ketemu kan setelah di SMP, SMA udah jarang ketemu. Oke. Kayak gitu. Itu ya ternyata Dan manfaatnya. sebenarnya itu poin untuk mengapresiasi siswa dengan baik. Ya. Gitu. Oh iya kah? Iya. Di mana karena, poin apresiasinya? anak-anak cuma dikasih tahu, Kak, udah diposting lo seperti ini, dia bangga. Dia akan Oh, gitu. buat bener-bener cinta banget sama menulis. Dia akan semakin Akhirnya terus nulis. ya, terus Dan nulis. PD-nya anak yang biasa nggak pernah nulis sama udah pernah nulis yang dipublish itu beda banget. Anak yang Oh, sudah gitu ya. nulis, terus mungkin kita berikan apresiasi, Kak, tulisannya alhamdulillah walaupun nggak juara, tapi sudah tembus nih, sudah dicetak nih, artinya kakak sudah bisa. Bahagianya itu anak. Gitu ya. Dan dia akan pede banget. Kapan Oh. kita nulis lagi? Wah, kapan kita tulis lagi? Atau ditaruh ini ya di mading itu ya. dia. Di sekolah kan biasanya ada mading. Oh tuh. iya. Nah, itu tulisan mereka dengan tulisan tangan mereka yang asli. Tempel di situ tuh, ada namaku loh, ngasih tahu teman-temannya nih. Oh, Nah, oke, itu dia oke. bangga. Itu rasa kebanggaan tersendiri. Dan kadang nanya, Bu Amel, kapan kita literasi? Kadang WA loh Pak malam-malam, Bu, besok literasi Kak, ekskul itu. Waduh, itu sudah level ketagihan itu. Jadi Artinya kemarin seneng sudah dia. hari Jumat, hari Sabtu itu kan saya KKG. Iya. Jadi sempet, Bu Amel, hari ini libur ya? Ya kita libur gitu. Nah mereka tanya, jadi setiap hari itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Tapi Bu, enggak semua guru itu bisa ya mengajak anak untuk menulis. Wah, apalagi sampai mengubah paradigma atau pola pikir anak bahwa menulis itu enggak berat, menulis itu menyenangkan, gitu ya. Nah, ada nggak caranya atau ada nggak pelatihannya? Pada Atau Lipi dasarnya punya program? pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi orang tuh suka menulis atau tidak. Ya. Yang pertama secara tidak langsung tadi ya, secara formal guru memberikan pelatihan menulis mungkin di kelas, secara mungkin menjelaskan seperti apa tadi, mengapresiasi, support, motivasi itu di sekolah. Tapi ada lagi yang paling penting, yang paling sering dilupakan oleh orang tua yang di rumah atau sekolah, yaitu parenting. Kenapa? Karena mindset orang tua pun juga harus diperbaiki, harus bersama-sama untuk menyadarkan pentingnya menulis. Menulis itu penting. Kalau orang tua sudah bilang tidak memberi kesempatan, tidak memberikan contoh, terus cuek, terus tidak merasa udahlah nulis itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu. Nah, Jadi parentingnya tentang menulis gitu kan? harus bukan menulis, tapi memberikan ini motivasi orang tua bahwa menulis itu penting bagi anak. Jadi parenting itu yang sebenarnya kita Saya tunggu. yakin sekarang orang Berarti tua harus nggak banyak yang ngajak anaknya Bisa nulis. dihitung jari kayaknya. Nah, itu termasuk Paling baca, ayo nonton, ayo nulis. baca ayo, pun udah deh. juga nggak banyak, karena kan memang harus continue kan. Mungkin bisa dilakukan, kita membuat event mungkin orang tua di challenge nih, anaknya disuruh nulis kehidupan sehari-hari selama, kalau membuat kebiasaan itu biasanya lebih dari 30 hari, 40 hari. Iya. Challenge itu ya. Kalau di Islam kan kayak gitu ya, Iya. kebiasaan itu dibentuk 40 hari. Nah, di 40 hari tadi di challenge, kalau sekali dia lolos dia gagal, ya udah berarti dia harus ulang lagi Ulang lagi dari menulis awal. gitu. Oke. Kayak kita ada di ini ya, di komunitas apa kemarin tuh Bu Amel yang ada di Facebook itu, yang menulis untuk buat guru-guru itu. Oh, yang Yang gagal nulis ya. untuk guru. Ada kemarin inspirasi. Bukan yang buat guru yang kemarin sampai mengadakan media guru ya. Oh, media guru. Apa itu? Ada Pelatihan? Ada komunitas komunitas menulis se-Indonesia. media guru. Oh, Indonesia. Jadi- Namanya media guru. Nah, Ya, di mereka challenge-nya itu guru-guru menulis di media sosial atau menulis di blognya itu selama setiap hari. 100 hari ya. Enggak, lah challenge-nya. pokoknya terus. Iya, 100 hari challenge pertama, baru dia dapat sertifikat. Setelah itu 100 hari selanjutnya sertifikat Kalau dia tingkat. gagal mulai dari nol.
gitu ya, dengan kata lain ngisi kontennya lah. Oh iya, ada. Oh, iya. Kalau di dunia ini ya bisnis ya seperti Betul, itu. betul. Kalau di bisnis seperti Bu itu. Anasis waktu itu sempat berapa lama ya? Nggak sampai dapat sertifikat. Nggak apa-apa karena tersadar sih. Saya 5 tahun. Udah 99 hari kurang 1 nggak lanjut. Nggak ada apa Saya nggak salah sertifikat. 5 tahun Pak. Itu nggak ada stop 1 hari pun. Dapat sertifikat dong. Banyak sertifikat saya. Nah, iya. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, ada nggak ini programnya LIPI nih untuk agar guru-guru itu bisa mengajak anaknya, anak didiknya, untuk senang menulis? Wah, ya itu. Memang ada rencana ya. Harus ada Insya Allah. Kita Itu berarti insya ada Allah. pelatihan gitu ya? Iya, ada Apa pelatihannya ya? pelatihan. Pelatihan untuk guru gitu ya? Guru agar bisa memacu anaknya untuk senang menulis. Tapi harus Nggak dicek semua dulu loh. gurunya juga sudah nulis nggak. Jadi guru-guru yang terpilih juga biasanya. Oh iya kah? Jadi Di syaratnya sekolah gurunya itu harus. nggak semua Nggak semua guru juga suka menulis. yang dia Iya memang, tapi agar ini untuk kepentingan bahwa menulis itu ternyata manfaatnya besar, gitu ya. Itu kan menurut saya nggak bisa mengandalkan guru-guru tertentu. Semua Betul. guru harus. Harus. tapi nggak bisa Pak, kadang kita mengharuskan nih Ya. kayak kita sendiri mungkin di sekolah ya, ayo sudah bisa, ini pasti bisa. Enggak, aku tuh nggak bisa yang kayak gitu. Dia kalau ada undangan-undangan seperti itu malah dia mengeluh, dia nggak bisa. Nah itu biasanya Ah, kita harus tidak. butuh bantuan motivasi para kepala sekolah. Nah itu Kepala sekolah ya. kepala sekolah lagi kepala sekolah. Kepala sekolahnya, berarti kepala sekolahnya harus tulis juga. Nah gitu. itu Nah, oh ya terkait dengan itu kepala sekolah. Saya kan juga kepala sekolah ya. Saya itu mewajibkan guru setiap 1 bulan sekali itu membuat tulisan. Tulisan terkait entah itu penelitian tindakan kelas atau karya agama atau karya ilmiah, boleh aneka macam, bikin video pun boleh gitu ya. Alhamdulillah itu udah rutin gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kemudian saya lihat, waduh ternyata tulisannya copy paste nih, jangan-jangan dari AI ini. Dari bahasanya bagus gitu ya, dari AI dipasang situ, inilah karya saya. Nah seperti itu boleh nggak dianggap sebagai inilah tulisan saya? nggak bisa, Masa nggak bisa? nggak bisa. Kan dia yang nulis prompt untuk AI ya. Kalau menulis kita kan murni dari kita ya gitu. Murni Jadi dari dari kita. pikiran kita. Kalau dari itu kan berarti yang menulis AI dong. AI. Bukan kita. Gimana Bu? Belalah saya. Kalau saya sih yang memang nge-prompt tadi no plagiarism, karena di plagiarisme itu artinya bukan ide murni, itu yang pertama. Terus dia benar-benar persentase kopiannya itu ada tahapnya, ada levelnya ya. Kalau plagiarisme itu, kalau masih beberapa persen itu masih belum dianggap. Karena plagiarisme itu ketika kita cek anti plagiarisme itu kan mereka ada muncul Berapa persentasenya. persen, ya. Lah di ambang itulah sebenarnya jadi tolak ukurnya mana yang plagiarisme memang enggak. Ketika kita nge-prompt nih, mohon maaf karena kemarin juga fasilitator coding juga kita nge-prompt itu benar. Nge-prompt itu kita minta tolong sama AI, Iya. ya kan. Tapi kan AI itu juga memproses dari data yang sudah kita berikan. Nah, dari yang prompt tahu itu. data itu kan kita. Sampai kemarin wallahu alam ya, kemarin ada pelatihan dari BRIN juga, mereka juga menyampaikan bahwa data mereka yang membuat proposal itu juga dibantu sama Ya, AI. Gitu. Itu Berarti is full okay. dong, full Nggak AI. nggak full. Enggak, maksudnya tadi kan kalau full ya, kalau full memang nggak bisa kan. Enggak full, bagaimana full atau enggak? Nah, pasti ketahuan nih Misalnya dibaca nih. ulang atau tidak. Karena AI yang sesungguhnya itu adalah tidak keteraturan. Mereka punya Bahasanya itu. ciri khusus ketidakteraturan. Kalau dia, contohnya kita nge-prompt, pasti di promptnya itu muncul satunya mungkin karakter A, karakter B, karakter A, B, tiba-tiba ada muncul yang lain. Nggak konsisten ya. Terus nggak konsisten. Itu sebenarnya AI yang sesungguhnya kalau nggak diedit, nah itu baru nggak punya nilai, Artinya Nggak punya benar-benar nilai. itu tadi kecuali dia melakukan evaluasi lagi, dibaca ulang, dia cari sumbernya yang relevan, dia cek lagi. Benar, AI itu bisa dipakai mungkin para penulis atau para senias yang asli gitu ya, real yang alamiah itu memang terbantahkan dengan AI. Tapi padahal AI itu punya banyak sekali kelemahan.
Jadi kalau kita jeli, kita tahu ya AI itu Oke. sebenarnya kayak jebakan juga bagi orang yang pakai tapi nggak tahu ilmu. Langsung Iya, aja iya. ya, langsung kepas gitu. Iya, itu sudah. Saya berpikir agar anak-anak itu senang menulis, enggak apa-apa, kalian pakai aja AI. Oh iya, ternyata mereka senang kalau pakai AI, tapi ternyata ada faktor-faktor etis ya, Iya, yang sama itu kemudian kemarin menyalahi. kemarin saya juga memberikan tugas ke anak-anak di kelas 8 tentang peredaran darah itu. Materi peredaran darah. Kita belajar apa, Miss? Peredaran darah. Apa yang harus kita lakukan, Miss? Kalian cek ini bukunya, materinya di sini. Sekarang kalian minta tolong tetap buat kelompok. Silakan buat skrip atau skrip tentang cerita pembelajaran tentang peredaran darah. Nah, itu kan mereka harus ngarang ceritakan, membuat skrip drama yang seolah mereka itu apa gitu. Loh, kita susah, waktunya nggak cukup, Kak. Minta tolong sama AI. Bantu. Jangan langsung. Jadi sudah muncul skrip. Kalau sudah diapakan? Rekamlah pakai suara kalian masing-masing, direkod sama mereka. Akhirnya setelah direkam mereka harus editan, di situ ada proses mereka kolaborasi. Oh, mereka harus tahu ternyata jadi ada yang pura-pura jadi guru, ada yang pura-pura jadi kemarin itu ada yang jadi jantung juga, jadi suaranya tuh jadi mereka itu variasi juga dalam kelompok-kelompok tadi. Memang ada yang justru karena promnya mereka mungkin prom kegiatan di kelas ya, memang guru siswa, ada yang sama teman-temannya aja, ada yang sampai apa sih yang buat ini aku terganjal ini, dia pembuluh darah yang nggak bisa lewat kayak gitu. Jadi seolah-olah ini proses editing sih, jadi seolah-olah itu memang benar-benar kayak audio drama. Betul. Nah, itu sudah jadi pembelajaran mendalam itu ya, bahwa ternyata terbukti menulis itu bisa memacu anak-anak untuk bisa belajar lebih mendalam. Tapi kita sudah bahas untuk berkesadarannya, kemudian bermaknanya udah kelihatan ini. Tapi bagaimana, masih belum tuntas menurut saya, bagaimana menulis itu bisa menyenangkan, gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita ikuti jeda yang berikut ini pemirsa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Abdul Fattah, dan kita masih setia bersama dua narasumber hebat kita dari LIPI, Lingkar Pembaca dan Penulis Independen, yaitu ada Bu Amel dan Bu Onasis. Keduanya adalah penulis hebat di kota kita, kota Balikpapan. Nah, pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah berkenalan dengan keduanya dan tentang organisasi atau komunitas yang namanya LIPI ya. Kemudian kita juga sudah mengulik ya, mengapa menulis itu kok penting dan bagaimana caranya agar menulis itu bisa menjadi pemacu untuk pembelajaran mendalam. Di segmen yang kedua kita juga sudah berbagi tips ya, serta pengalaman dari kedua narasumber kita ini tentang bagaimana menulis itu seharusnya dan anak-anak yang ada di sekolah kita. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga ya, bagaimana agar menulis itu jadi menyenangkan gitu ya. Tadi itu sempat kasih contoh gitu ya, udah tulisan mereka dimuat entah itu di dinding mading atau di di Facebook, media sosial dan lain-lain. Nah, apakah ada teknik lain atau strategi lain ya agar kemudian anak-anak itu jadi senang menulis, atau setidaknya gurunya ketika mengajak anak untuk menulis dengan teknik atau strategi yang menyenangkan? Bu Amel dulu nih, bagi-bagi dong pengalamannya di sekolah. Kalau untuk supaya anak-anak senang menulis itu, kita menulis itu tidak harus di dalam kelas. Yeah. Anak-anak biasanya jenuh kan, sudah pelajaran di kelas, kemudian menulis juga di dalam kelas. Oke. Walaupun itu pelajaran ya. Yeah. Jadi kalau saya kan supaya anak-anak itu seneng, gembira gitu, nggak monoton, nggak ini lagi gitu. Jadi biasanya kalau di lapangan lagi kosong, itu saya bawa anak-anak di lapangan, duduk di lantai aja, duduk di gitu ya? Tapi teduh ya? Iya, jadi teduh. Jadi kita duduk di situ. Nanti pertama sih di kelas sudah kita
saya kasih motivasi anak-anak. Ya, itu Kita penyadarannya sudah ada. tenangkan, seperti ini. Kemudian ayo kita ke lapangan yuk gitu. Udah ke lapangan. Seneng itu. Ada yang di ujung sana, ada yang di ujung, terserah dia mau di mana tempatnya yang dia enak. Oke. Untuk menulis setelah saya menerangkan di dalam kelas. Iya, iya, iya. Ayo kalian menulis, terserah mau di gazebo di depan perpustakaan atau hanya di lapangan, silakan. Iya, iya, Atau iya. di teras-teras seperti itu. Nah, kalau anaknya kemudian gagal mencapai target, itu kita apakan? Ada sih 1-2 memang yang dia gagal ya. Iya. Jadi nggak perlu dimarahin sih. Nah, Palingan kita peluk. oh ya? Iya. Kemudian biasanya kalau saya peluk. Kenapa seperti ini? Nggak bisa, Bu. Pasti bisa. Tidak boleh ngomong tidak bisa. Semua itu pasti bisa. Asal kita mau. Itu lihat teman-teman tuh bisa. Kalau kamu bisa, itu pasti bisa gitu. Ayo Iya, nanti iya, sama iya. ibu yuk dibantu seperti itu. Kalau hari itu dia tidak tuntas menulisnya, besok masih bisa. Mungkin jam-jam istirahat tuh biasanya itu nanti datengin kita tuh, Bu ini gimana gitu. Oh, gitu ya. Kita bantu dengan Wah. cara itu tadi memeluk dia. Iya, iya. Kita kasih motivasi seperti itu. Bukan kalau udah Bu nggak bisa ini nggak selesai. Ya udah kamu nggak bisa yang seperti itu. Apalagi kalau anak-anak kecil ya. Iya, apalagi dimarahin. Itu. Ngapain aja sih kamu tuh? 2 jam pelajaran cuma dapat Tapi tulisannya memang nggak ada boleh gitu juga. ya? Kebetulan di kelas saya itu ada yang ABK ya 2. Yang satu tidak mendengar, dia Oh. pakai alat. Jadi ngomong juga saya nggak paham ya. Karena juga saya nggak bisa nih. Yang satunya juga kalau ngomong saya nggak paham. Ada 2 cowok cewek gitu. Saya pernah waktu itu saya suruh menulis tapi di dalam kelas. Iya. Sudah saya terangkan bahasa Indonesia waktu itu menulis. Kan saya kasih waktu nih. Kurang 15 menit ya menulisnya gitu. Saya masih baru. Jadi nggak paham nih belum terlalu paham. Ayo selesai, nggak selesai dikumpulkan gitu. Oh kumpulkan lah buku. Loh yang di ujung sana kok nangis kan? Oh. Kok saya jadi mau nangis rasanya, terus saya tanya, saya deketin. Memang saya nggak paham, dia ngomong kan saya nggak paham. Faro kenapa? Kok seperti ini? Oh, apa ya? Saya cerna nih, apa ya dia ngomong apa gitu. Ternyata dia belum selesai. Terus dia down gitu loh. Iya ya. Karena melihat teman-temannya udah selesai, dikumpulkan. Nah, Jadi bahasa, ayo kumpulkan, selesai nggak selesai kumpulkan. Jadi itu memang bahasa yang salah gitu ya. Dari situ juga saya belajar akhirnya, oh iya ya, tidak semua anak dengan waktu 15 menit itu mereka bisa gitu. Iya. Kemudian kalau memang di dalam kelas itu kan monoton ya, mereka menulis juga untuk ya seperti kita sendiri deh, ide-ide itu nggak bisa keluar kalau kita monoton kayak gitu. Jadi makanya sekarang ada waktu-waktu tertentu itu mereka harus keluar. Oke. Di lapangan, di teras atau di Jadi mana. salah satu tips agar menulis itu jadi menyenangkan adalah outing kelas ya. Kita keluar belajarnya dari di luar kelas, di lapangan kah atau di kebun sekolah itu ya. Iya. Itu sudah teknik yang menyenangkan itu bagi saya, bisa kemudian memacu hasil tulisan yang lebih berkualitas atau lebih banyak. Dan saat itu sebenarnya setelah saya kan punya pojok baca di kelas. di kelas ada satu pojok baca. Kalau anak-anak sudah selesai mata pelajaran biasanya mengganggu teman. Oh iya. Ya kan? Iya. Apalagi anak-anak SD yang kelas-kelas rendah itu pasti kayak gitu. Oke. Jadi kalau di saya sih setelah Bu saya udah selesai nih, oke tutup bukunya, boleh Bu baca, boleh. Wah keren. Jadi dia boleh sambil tiduran Iya, iya. di pojok baca, tapi kan nggak terlalu lebar ya. Boleh juga di bawah papan tulis. Iya. Terserah modelnya seperti apa itu. Asal dalam kelas masih. Di dalam kelas. Jadi disitulah saya mencoba untuk supaya anak-anak itu suka membaca dengan cara ya itu tadi. Kalau sudah selesai menyelesaikan tugas, dia bebas untuk membaca. Mau buku apapun. Nah, kalau seperti itu literasinya terbangun dengan baik ya, tidak hanya menulis tapi juga membaca. Bu Onassis pasti ada nih pengalaman ini. Pengalaman membuat anak-anak itu senang nulis itu gimana? Atau menulis dengan menyenangkan? Penulis yang dengan menyenangkan itu kalau untuk tingkat SMP SMA itu yang pertama sekali menulis yang dia suka. Oke, tulislah yang kau suka.
Dan biasanya kita sebelum mereka menulis, kita berdialog terlebih dahulu terhadap anak. Berdialog dulu. Iya, kita Apa urgensinya itu? diskusi dulu. Kira-kira kakak sukanya apa, mau nulis tentang apa, kira-kira pengen buat buku tentang apa. Sampai saya pernah menemukan, ini ada pertanyaan, Miss, kalau seandainya nulisnya itu tentang cinta-cintaan gitu, boleh nggak? Ya, pasti sebagai guru kita mengedukasi. Yang pertama, kita menulis itu atas dasar kita menulis itu agar orang lain yang membaca dapat hikmah dari tulisan kita. Artinya ketika kita menulis, jangan sampailah tulisan kita itu membawa mereka melakukan perzinahan. Terus membawa tulisan kita, karena baca tulisan kita nih orang jadi marah-marah, terus jadi putus semangat, patah semangat, terus mereka jadi melakukan sesuatu ya membuat tambah-tambah dosa kita. Nah, naudzubillah. Itu yang kita kuatkan ke anak-anak. Berarti kalau nulis ini, kalau suka-suka gitu kayak apa misnya? Kita alihkan aja yang hobi yang lain lah, mungkin membaca, memasak loh, buat kegiatan-kegiatan yang ketika pengalaman mereka ketika sama orang tua seperti apa. Kayak gitu. Jadi mungkin ya kita lebih berdialog ya, kalau lebih untuk anak-anak SMP SMA ini kita buat open mindset mereka itu sukanya apa dulu, karena walaupun mungkin suka game, suka game berarti kira-kira tentang misteri boleh nggak? Boleh misteri, tapi biasanya yang nggak boleh itu yang berbau-bau mungkin kayak hantu-hantu itu nggak perlu kayak gitu Kak. Kenapa? Karena kan akan menjerumuskan akidah temannya yang baca. Oh gitu ya, segitunya karena kita harus bertanggung jawab sebagai penulis. Jadi dialog dulu itu penting ya. Iya, kita nulis itu juga punya tujuannya. Jangan sampai orang yang habis baca tulisan kita terus tiba-tiba dia tuh takut gara-gara ada putih-putih jalan, padahal orang temennya pakai mukena kayak gitu. Itu jadi ya gimana ya Kak, tolong please. Iya. Jadi gimana nulisnya ya? Coba kita tanya lagi ke teman. Kira-kira pikirkan lagi apa yang menarik, apa yang kalian suka ini. Oh, suka ini sih, suka masak sih. Ketika itu masak ini ya, buat dialog sama orang tuanya kayak apa, suasananya kayak apa. Jadi tetap kita sampaikan 5W1H. Jadi sebenarnya pengalaman yang kita berikan tadi itu anak-anak pun juga punya pengalaman juga, mereka harus tuliskan biar ketika suatu saat atau anak-anak teman-temannya itu mau baca ya kembali ke jejak tadi. Jejak yang positif. Saya pernah membaca seseorang itu menulis gini, menulis itu adalah belajar 2 kali. Betul nggak itu? Kalau menulis adalah saya, belajar 2 kali. Iya, kalau menurut saya iya. Betul gitu ya? Benar. Dan menulis ya. Bukan, menulis itu adalah belajar 2 kali. Iya, karena memang kalau saya dari orang tua memang biasa seperti itu. Jadi habis pulang sekolah dibiasakan nulis lagi. Ketika kita nulis lagi, ya kita ngerespon, ngerangkum, dan kita nyimak, guru tadi jelasin ini. Jadi mereview di situ itu memang belajar berulang kali. Sampai membaca pun juga iya. Jadi pentingnya melakukan pengulangan itu sebenarnya ya guru harus sabar sih. Gitu. Oh iya, saya jadi ingat ada seorang ulama bilang, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Wah, itu jadi motivatif ya, jadi motivasi itu ya. Di dalam Al-Quran pun kan juga sudah jelas tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbul akan membaca dulu. Terus setelah itu dituliskan dengan kolam kan, dituliskan. Itu akan memperkuatnya. Bu Amel, bener nggak ya kalau gurunya rajin menulis, muridnya pasti kemudian ikutan rajin? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Kan kita ngasih keteladanan untuk anak-anak itu. Tapi tidak semua anak yang bisa nyontoh kita atau mengikuti jejak kita gitu. Paling 1-2 saja. Biarpun kita ya kayak ekskul itu deh, 100 anak kita paksakan menulis, ujung-ujungnya paling 1-2 aja yang masih bisa mengikuti kita gitu. Tapi minimal ketika kita menjadi sosok guru yang suka menulis, suka membuat sesuatu karya, itu biasanya
cepat atau lambat akan memberikan efek yang positif juga, walaupun beberapa persentasenya. Contohnya mungkin kemarin saya dapat beasiswa digital skill Harvard University itu, walaupun pakai niqab, walaupun sekolah Islam berasrama, kita punya kesempatan yang sama untuk belajar dengan teman-teman se-Indonesia dengan sekolah Universitas Harvard gitu. Di sisi lain, kemarin sempat saya tuliskan juga kisah saya kemarin, kisah tentang yang buku antologi yang terakhir tuh, di satu cerita itu judulnya Dari Kerupuk Hingga ke Harvard. Itu pengalaman pribadi, karena pada saat itu seusia mereka, seusia SMA pun orang tua nyampaikan nggak perlu kamu belajar komputer, karena komputer itu untuk orang kaya. Karena latar belakang jualan kerupuk di rumah, nggak mungkin lah kalian punya komputer, punya laptop, karena itu perlengkapan mahal. Karena pada saat itu juga nggak mungkin kamu kuliah untuk komputer, karena setiap tahun komputer akan nilainya juga akan tinggi lagi kan. Tiap tahun berubah harganya. Terus kalau nggak dipakai, nggak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mubazir. Jadi qadarullah orang tua kemarin menekankan untuk pembelajaran di sains, di eksak. Dan alhamdulillah setelah penyampaian kimia penyampaian orang tua tadi, alhamdulillah dapat hebat ya. Dapat UMPTN negeri, masuknya mudah, dan qadarullah jadi guru, dan ternyata bisa punya kesempatan dapat beasiswa dari LPDP dengan skala internasional. Hebat sekali itu ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi ya, betul kah gitu ya, betul kah kalau kita rajin menulis ada dampaknya untuk anak-anak? Kata Bu Onasis, meskipun sedikit pasti ada gitu ya. Artinya anak rajin menyontoh kita, ternyata guru-guruku rajin menulis, mengapa aku tidak gitu ya. Saya kira gitu Bu ya, berarti ada dampaknya gitu ya. Ada, untuk detailnya kita harus melakukan riset. Gitu karena setiap sekolah berbeda-beda gitu. Oke. Karena pembelajaran mendalam itu salah satunya adalah harus berdampak. Ya, ada efeknya gitu ya. Nah, kita ngajarkan menulis, tapi kok ternyata nggak ada efeknya untuk anak-anak. Wah, itu nggak mendalam itu. Untuk apa gitu ya? Capek-capek nulis tapi ternyata nggak ada dampaknya. Tapi ternyata dari semua cerita dari awal sampai akhir ya, ternyata dampaknya luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kemudian kita sebagai guru atau sebagai pimpinan di sekolah itu sering menulis, yang penting contoh, diinformasikan, dipasang di mading, ini tulisan kepala sekolahku, ini tulisan guruku, ada rasa kebanggaan minimal dari siswa, kemudian akhirnya dia mau mengikuti, termotivasi itu munculnya pertama. Jadi dasarnya untuk menulis ya kasih motivasi dulu, setelah itu ilmunya, mulai belajarnya menulisnya seperti apa, hingga menyampaikan karya. Karena mungkin nggak semua orang punya karya tapi punya motivasi ya, dia bisa show up. Ada yang punya karya tapi dia anggap karyanya itu biasa aja karena ambis aja, ada yang seperti itu. Gitu. Jadi karya itu memang merasa ya aku harus punya karya karena itu targetnya cuma karya, padahal sebenarnya ketika kita sudah menempuh pada titik di puncak, artinya kita harus memberikan manfaat bagi yang lain kan. Tuh, ada yang model seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita memilah tadi. Ya, pemirsa, ternyata menulis itu bisa kok disampaikan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tujuannya agar anak-anak kita itu minimal termotivasi, kemudian sampai kemudian mereka senang untuk menulis. Sudah beberapa tips tadi disampaikan baik oleh Bu Amel maupun oleh Bu Onasis. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita jeda sebentar setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan lagi dalam sesi Siniar Edukasi, kolaborasi atau kerjasama antara Smartara TV dengan komunitas LIPI, Lingkar Pembaca dan Penulis Independen. Masih setia bersama dua narasumber kita, dua-duanya adalah penulis hebat di Kota Balikpapan, yaitu Bu Onasis dan Ibu Amel. Nah, kita masuk ke segmen yang keempat atau yang terakhir. Kita sudah melalui
kurang lebih 45 menit pemirsa mengulik atau membahas ya tentang bagaimana menulis itu bisa membangkitkan pembelajaran yang mendalam. Menulis itu bukan hanya menuangkan kata, tapi juga menyusun makna. Di balik setiap tulisan ada proses berpikir mendalam dan jiwa yang ingin tumbuh. Nah, saya minta ini masing-masing untuk memberikan motivasi ya untuk para pemirsa di rumah atau di mana saja ya tentang menulis ya, dan apa manfaatnya menulis itu untuk masa depan kita. Ya, silakan siapa dulu nih? Bu Amel dulu, oke. Menulis itu bukan hanya tentang sesuatu yang menghasilkan karya. Bukan hanya sesuatu menghasilkan karya. Oke. Jadi dia menemukan satu makna kehidupan. Jadi kita menulis itu untuk makna kehidupan kita gitu ya. Melalui kata-kata. Kalau kita menuliskan tuh melalui kata-kata tuh. Iya. Jadi bukan hanya tujuan kita untuk karya, tapi kayak seperti moto saya tadi. Menulis adalah untuk keabadian nama. Menulis untuk keabadian nama. Jadi kenapa menulis itu kita perlukan untuk menjadi suatu karya, agar suatu saat begitu mungkin saya nggak ada gitu ya, anak-anak saya masih bisa, atau cucu saya ketemu saya gitu ya, itu masih ini ada oma saya tuh sekalian penulis ya, gitu. Banyak tulisannya, banyak puisinya. Banyak puisinya, lebih suka puisi. Jadi seperti itu sih. Dan untuk anak-anak dan orang tua sih, cobalah membuat perpustakaan kecil di rumah. Perpustakaan kecil di rumah. Ya, buku-buku yang murah lah gitu ya, buku-buku yang lagi diskon-diskon gitu beli. Iya. Kenapa? Jadi kita coba untuk anak-anak kita ada waktu-waktu lowong itu anak-anak membaca didampingi oleh orang tua tanpa kita memegang HP. Wah. Nah ya, jadi seperti sesuatu itu. Yang berat untuk zaman sekarang. Tapi bisa, sebenarnya bisa kalau kita mau gitu. Yeah. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Baik. Untuk kita anak-anak kita supaya suka membaca dan menulis. Oke, terima kasih, luar biasa ini ya. Closing statementnya itu motivatif sekali untuk kita dan ngasih tips. Sesekali dong ajak keluarga jangan hanya ke Taman Mekapai, jangan hanya ke pinggir pantai, tapi juga ke perpustakaan daerah itu ada tempat main juga kok. Iya. Oke, terima kasih Bu Amel. Nah, lanjut nih Bu Onastis, gimana nih? Ya, karena menulis itu meninggalkan jejak, maka menulislah, karena dengan menulis kita bisa memahami gitu. Jadi bukan hanya menulis itu tadi untuk menghasilkan sebuah karya, tapi karena menulis itu kita bisa banyak belajar, karena dengan belajar kita bisa menghasilkan banyak hal gitu. Oke. Nah, pemirsa, demikian kita sudah mendengarkan closing statement atau konklusi dari masing-masing narasumber kita, dan ternyata menulis itu penting ya, meskipun mungkin masih ada bayangan-bayangan mulai dari mana, terasa juga beratnya, tapi kalau tidak kita lakukan dari dini, dari sekarang, maka kapan lagi kita kemudian bisa mengabadikan nama kita seperti ibu berdua ini. Nah, mari kita jadikan menulis sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dan pembelajaran di sekolah. Kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, seperti yang disampaikan oleh beliau berdua. Baik, kita akan akhiri sesi kita, senior edukasi kita pada edisi sore hari ini. Ibu Onastis Meita Purbawati ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga berkah ilmu dan tips-tipsnya untuk kami semua, untuk kita semua. Dan Bu Amel Nailur Rahmah, ya terima kasih juga atas semua ilmu atau pesan-pesannya untuk kita. Dan pemirsa jangan lupa gabung ke Lingkar Pembaca dan Penulis Independen LIPI, nomornya di bawah ini ya. Di bawah ini silakan, ini ada nomor WA dari Bu
Amel dan Ibu Onasis. Mari bersama-sama kita membangun negeri dengan literasi. Sampai jumpa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.